Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqamah, Stambuk A24120007 dari kelas A kelompok 4. Ini merupakan tugas awal dari praktikum elektronika dasar percobaan 4 Untai AC dengan asisten lab KEK Wahyuni. Adapun tujuan dari percobaan ini, yang pertama mengukur tanggapan amplitudo dan fase untuk tapis lolos rendah dan tapis lolos tinggi pada untai RC. Kemudian mengukur tanggapan amplitudo untai RLC paralel terhadap sumber arus tetap sinusoidal. Kemudian alat dan bahan, yang pertama breadboard untuk merangkai komponen-komponen elektronika, resistor untuk menghambat serta mengatur arus listrik di dalam suatu rangkaian, kapasitor untuk menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Kemudian induktor untuk menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Pembangkit isyarat berfungsi sebagai sumber tegangan. Osiloskop berfungsi untuk menampilkan hasil dari percobaan yang berbentuk grafik. Kemudian kabel penghubung berfungsi untuk menghubungkan alat elektronika yang satu dengan yang lainnya. Kertas grafik berfungsi untuk menggambarkan grafik yang diperoleh sesuai dengan hasil pada percobaan. Untai AC adalah tegangan bolak-balik atau tegangan listrik yang berubah tanda secara berulang. Tegangan AC ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu listrik PLN yang menggunakan gelombang sinusoidal. Kemudian frekuensi. Frekuensi ini adalah ukuran jumlah terjadinya sebuah peristiwa dalam satuan waktu tertentu. Satuan yang digunakan adalah Hertz atau yang disingkat dengan Hz. Kapasitor atau kondensor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Bahan penyusun kapasitor yaitu dua keping atau dua lembaran penghantar listrik yang dipisahkan menggunakan isolator listrik berupa bahan dielektrik. Tinggi gelombang adalah perubahan tinggi secara vertikal antara puncak gelombang dan lembahnya. Tinggi gelombang adalah 2 kalinya amplitudo gelombang. Panjang gelombang atau L adalah jarak antara dua rangkaian puncak gelombang atau melalui dua puncak berturut-turut. Pengaruh time per div terhadap gelombang dapat dilihat dari seberapa besar periode yang dihasilkan oleh time per div, yang akan mempengaruhi panjang gelombang yang akan terbentuk. Pengaruh volt per div terhadap panjang gelombang yaitu dapat dilihat dari amplitudonya, yang akan mempengaruhi panjang gelombang yang terbentuk. Kemudian frekuensi dan gelombang itu berbanding terbalik. Semakin besar frekuensi yang terjadi, maka panjang gelombang yang terbentuk akan semakin kecil, dan begitu juga sebaliknya. Tapis lolos rendah adalah sebuah rangkaian yang digunakan untuk meneruskan sinyal berfrekuensi rendah dan meredam sinyal berfrekuensi tinggi. Tapis lolos tinggi merupakan suatu rangkaian yang akan melewatkan isyarat yang berada di atas frekuensi cut-off dan akan menahan isyarat yang berada di bawah frekuensi cut-off. Penggunaan kapasitor pada rangkaian adalah sebagai isolator atau penahan arus listrik, sedangkan arus AC kapasitor berfungsi sebagai konduktor atau dapat melewatkan arus listrik. Prosedur kerja tapis lolos rendah: pasang untai seperti pada gambar pada breadboard, ukurlah tanggapan amplitude dan lukislah hasil pengukuran pada kertas grafik. Sumbu vertikal adalah V0 dan sumbu horizontal adalah W. Tentukan frekuensi potong W0 dari grafik yang diperoleh. Ukur tanggapan fase tapis dan lukislah hasil pengukuran pada kertas grafik. Prosedur kerja tapis lolos tinggi yaitu memasang untai pada breadboard seperti pada skema, mengukur tanggapan amplitude dan melukis grafik, dan mengukur tanggapan fase dan grafiknya.
Prosedur kerja untai RLC paralel yaitu memasang untai sesuai dengan gambar pada breadboard. Pembangkit isyarat seri dengan hambatan RI besar dari RS berlaku sebagai sumber arus IS sama dengan VS per RI. Mengukur hambatan DC induktor dengan menggunakan multimeter. Mengukur tegangan isyarat VAB pada gambar dengan menggunakan osiloskop untuk berbagai nilai frekuensi di sekitar frekuensi resonansi. Prinsip kerja pengosongan kapasitor adalah semakin lama kapasitor dikosongkan maka akan semakin lambat arus dan tegangannya akan semakin menurun karena tidak ada lagi listrik yang dialirkan ke dalam kapasitor tersebut. Hambatan yang ada di dalam percobaan ini ketika pembacaan arus dan tegangan pada voltmeter. Prinsip kerja pengisian kapasitor yaitu semakin lama kapasitor diisi muatan maka tegangan yang ada dalam kapasitor akan semakin besar dan arus akan semakin kecil karena dihambat oleh tegangan yang makin besar, dan semakin lama waktu yang digunakan maka pengisian akan semakin lambat. Time per diff adalah alat yang digunakan untuk memilih skala besaran waktu dari suatu periode atau per satu kotak cm pada layar osiloskop. Volt per diff adalah alat yang digunakan mengatur batas pengukuran tegangan atau amplitudo dalam satu kotak atau diff pada batas posisi sisi atas dan sisi bawah kotak. VPP adalah besarnya sebuah tegangan dari nilai terbesar sampai dengan nilai terkecil. Sekian dan terima kasih.